Oke, semua selamat datang di video ini. Jadi pada video ini bukanlah tutorial untuk pemula, melainkan ini untuk tingkat lanjut dari pembelajaran dari CSS. Jadi jika kalian ingin mengikuti tutorial ini sangat baik sehingga kalian bisa mengerti, kalian harus belajar dulu CSS. Dan jika kalian memaksa dan mengikuti tutorial ini dan tidak paham, maka kalian mesti belajar dulu CSS dan tonton lagi video ini. Karena ini videonya berisi tentang trik-trik bagaimana cara membuat forum login dengan tampilan ini, di mana tampilan ini kita buat tanpa menggunakan JavaScript, jadi only CSS atau hanya menggunakan CSS saja. Oke, jadi langsung saja di sini kita mulai. Saya akan buka Visual Studio Code saya di sini. Kalian bisa gunakan text editor lain juga, seperti Atom atau Sublime Text dan lain sebagainya. Di sini saya buka saja open folder. Kemudian saya buat sebuah folder di sini. Aduh, mouse yang bermasalah ini. Forum login. Di bagian sini kita kembali. Saya klik select folder tadi. Kemudian di bagian sini saya buat saja filenya biasa index.html. Jadi kalian mesti dulu belajar dulu CSS dasar ya. Dasar-dasar dari CSS dan juga dasar-dasar dari HTML. Sehingga kalian lebih paham nanti untuk mengikuti tutorial ini. Di sini saya buat lagi, beri nama saja style.css. Kemudian sintaks dasar dari HTML. Kemudian saya beri nama di sini forum login aja titelnya. Kemudian saya klik saja di bagian sini. Open with live server. Ini pakai extension bernama live server yang ada di Visual Studio Code. Di bagian sini tulis saja live server. Kalian bisa mendownloadnya di sini. Install, maksudnya untuk menginstalnya. Kemudian di bagian yang pertama saya ingin dulu buat sebuah kontainer untuk pembungkus dari komponen forum input saya. Yang ini kita kasih pembungkus di sini, saya sengaja kasih border warna kuning supaya kelihatan pembungkus dari forum login ini. Maksudnya pembungkus dari box. Saya beri saja nama dengan box yang warna blueberry ini. Kemudian di dalamnya saya kasih saja sebuah div dengan kelas box. Kemudian di dalamnya terdapat H1 berjudul forum login. Kemudian di dalamnya lagi kita tambahkan input text dan input password. Oke. Kemudian di bawahnya saya tambahkan bottom login. Kemudian kita lihat dia sudah otomatis berubah. Oke. Bagusnya saya kasih bagi saja dua layar sehingga lebih mudah dilihatnya nanti. Oke. Yang ini kasih ke sini, kasih panjang. Yang ini seperti kasih panjang dikit ya, supaya kelihatan. Oke. Kemudian saya ingin menambahkan, kita langsung hubungkan saja link CSS-nya dengan nama yang sama. Kemudian di bagian sini saya tambahkan lagi font Google. Saya menggunakan Google Font karena ini bukanlah jenis font standar dari HTML. Jadi kita mesti mendownload dulu fontnya yang ini. Kita cari regular yang ukuran 400 yang ini. Kita copy embednya. Oke, simpan di sini. Kasih. Oke, di bagian sini saya tambahkan comment link font. Kemudian yang ini kita copy, kita simpan di sini. Kita kasih bin tanda
Tanda bintang ini artinya untuk all komponen, di mana semua komponen yang ada dalam HTML nanti akan terkena style yang ini. Lihat, dia otomatis berubah. Jadi kita close. Kemudian di bagian sini kita kasih ke tengah dulu dari boxnya dengan memanggil container. Kita kasih display flex. Kemudian kita kasih justify content supaya dia ke tengah boxnya, center. Oke, dia sudah ke tengah. Kemudian kalau kita langsung tulis di sini I like item, untuk sumbu y-nya kalau kita tulis langsung center begini, dia tidak akan berubah karena boxnya belum memiliki ukuran. Jadi kita kasih dulu ukuran dari box container.box. Maksud saya ukuran dari kontainernya. Lalu kita kasih border sini. Border 1px solid. Kasih yellow saja. Lihat, ini ukurannya cuma sampai sini. Dan kalau kita pakai kode ini I like item, dia tidak akan berpengaruh karena kita tidak bisa mentengahkan dengan tinggi kontainer setinggi ini. Jadi kita harus kasih tinggi dulu. Sini definisi dulu tingginya sebanyak 100 VH. VH itu untuk viewport dari browser. 100% dari ukuran tinggi dari browser aja kita singkat. Kalau kita save, lihat tingginya sampai di sini dan juga from leginnya sudah ke tengah. Kemudian di bagian box kita kasih border juga supaya mempermudah kita dalam melihatnya. Solid, kita kasih red saja. Lihat kotaknya panjangnya sampai di sini. Saya ingin panjangnya panjang dari tinggi, maksud saya tinggi dari box ini setinggi 40 VH. Coba kalau VH tadi kan saya sudah jelaskan, viewport height, tinggi dari browser sebanyak 40% dari tinggi browser ini. 40% kayaknya sudah pas saja dulu ya, kita biarkan saja dulu. Kemudian kita kasih display juga di boxnya, kasih display flex. Kemudian kita kasih flex direction, karena direction dari default flex itu directionnya row itu sejajar sumbu X. Jadi kita ubah sejajar sumbu Y dengan column. Oke, dia sudah sejajar. Kemudian lihat lebar dari boxnya jadi mengecil. Jadi kita tambahkan lagi juga width-nya sebanyak nggak usah pakai VH, kita kasih aja 600 pixel. Oke, berlebihan. Ini sebenarnya nggak berlebihan, sudah pas ini. Kita kasih 400 saja ya, 400 pixel. Kalau kita bandingkan dikit lagi ya, 450. Oke, 450 sudah pas. Kemudian kita style juga yang di dalamnya input. Dan dalam sini kalau kita lihat, di dalam sini terdapat sebuah input. Ada dua input. Yang ini kita kasih margin. Margin saja 10 pixel untuk tinggi X-nya. Tinggi sumbu X-nya dan 0 untuk jarak sumbu X-nya terhadap parentnya atau terhadap box. Save. Oke, dia sudah berjarak sini. Kemudian kita kasih width-nya juga terlalu panjang di situ. Width-nya kita kasih tambah dulu 200 pixel. Oke, sepertinya sudah pas. Kemudian juga kita tambahkan di sini align item center supaya dia ke tengah. Di sini kenapa align item untuk sumbu X? Karena kita sudah ganti flow dari flex-nya menjadi column.
Jadi otomatis alike item dan justify content dia otomatis berubah fungsi. Di mana fungsi alike item untuk sumbu Y berubah menjadi sumbu X. Kita sudah pas kayaknya. Oke. Kemudian kita tambahkan height dari input ini. Tambahkan height sebanyak 40 pixel, coba dulu. Oke, dia terlalu besar. Kasih 25 pixel. Terlalu overkill juga. Yang tidak mengerti mengenai overkill itu maksudnya berlebihan. Kemudian ini 20 pixel, sepertinya kasih 13 saja. Oke, sudah pas. Kemudian outline itu yang ini nih. Lihat outline ini yang berbentuk kotak ini. Dia mengganggu, jadi kita kasih nonaktif dulu. Outline kasih non. Oke, lihat ketika kita klik yang kotak tadi hilang. Dan lihat ini kalau kita aktifkan, dia akan mengganggu seperti ada bug dalam CSS kita, jadi kita hilangkan. Oke, kemudian kita cari color yang mirip-mirip begini. Di sini saya menggunakan situs Flatui color, di mana website ini menyediakan banyak color yang menarik untuk desain kita. Oke, saya paste di sini box background color, kasih. Oke, dia belum tercopy. Oke, sudah tercopy. Kemudian saya paste di sini, save. Oke, dia sudah berubah. Kemudian bordernya kita hapus. Kita kasih border radius sehingga dia tumpul di bagian sini sebanyak 14 pixel saja dulu. Oke, sudah pas. Oke. Kemudian untuk H1-nya sepertinya kita harus format dulu karena dia memiliki padding defaultnya. Jadi kita kasih 0 dulu di sini. Oke. Dan juga marginnya kita kasih 0. Oke, dia rapat kan. Kemudian di bagian boxnya kita kasih padding banyak 20 pixel. Kalau kita lihat 20 pixel kayaknya kurang ya. 40 pixel. 40 pixel sudah pas kayaknya. Kemudian tingginya kita kurangi, kayaknya 40 V height terlalu tinggi, 30. Oke, begini saja dulu. Kemudian untuk H1-nya tadi mana? Container.box terus H1, kemudian kita ganti sini colornya jadi white. Oke. Kemudian font size kita ubah menjadi 2 em coba. 4 em. Oke, dia nggak berubah. Frame. Oh, ini bukan font size adjust, melainkan font size saja. Pantas nggak berubah. Oke, di sini kita kasih 2 em. Wih, kok nggak kerja? 3 em. Oke. 3 em kayaknya sudah pas ya. Sepertinya 2,5 em aja. 1 em itu bernilai 16 pixel, dan jika 2 em berarti 2,3 kali dari 16 pixel. Oke. Kemudian ini kayaknya width-nya kurang kecil ya dari input. Height-nya kita kasih 30. Oke, sudah. Lebarnya kita tambahkan jadi 250.
Kita paskan saja dulu. Kemudian kita isi dalamnya sebuah placeholder. Simple saja, kita tulis masukkan paspor. Masukkan username. Di sini kita tulis placeholder, tulis masukkan paspor. Kemudian kita save. Oke, dia sudah otomatis berubah. Kemudian kita akan style dari placeholder ini dengan cara ini. Dia sedikit tricky. Dimana kalau kita tulis input begini saja, kalau kita tulis di sini padding, langsung padding. Lihat, dia otomatis akan berubah. Tapi kalau kita tulis di sini garing-garing style placeholder, dia akan lebih spesifik ke placeholdernya. Hanya untuk placeholder. Misalnya kita ganti sini color red. Lihat, untuk placeholdernya saja yang berwarna merah. Dan kalau kita ingin untuk keseluruhan, kita masukkan saja di sini. Tapi kalau kita ingin ubah style dari placeholdernya sehingga sedikit berbeda, di sini kita bisa ganti. Jadi misalnya tulisannya black, kita ubah menjadi abu-abu. Abu-abu begini. Oke. Kita masukkan, dia sedikit lebih tebal warnanya. Color black. Lihat. Ini kan dia sedikit warna abu-abu. Dan kalau yang ini sepertinya sama ya. Oke, kita abaikan saja dulu itu. Sepertinya dia ngebug. Kemudian di bagian sini kita ganti outline-nya juga menjadi warna putih. Background-nya maksud saya. Background yang ada dalam inputnya ini kita ganti dulu jadi sedikit silver. Warna sedikit silver yang ini. Kita tulis saja di dalam inputnya background color. Oke, warna yang kita copy tadi, kita lihat dia otomatis berubah, sepertinya terlalu gelap. Yang ini saja. Oke. Hapus, oke. Sudah lumayan. Selanjutnya, ini sepertinya terlalu tinggi ya. Dari height-nya kita kasih 30 aja coba. Sepertinya 25. Oh, rupanya gara-gara paddingnya terlalu tinggi. Kasih 14. Oke. Sudah berubah. Kemudian kita style dulu untuk bottomnya dengan cara memanggil container, di dalamnya ada box dan bottom. Sama, kita kasih mati juga outline-nya menjadi none. Oke. Kemudian kita kasih padding 13 pixel. Terlalu tinggi. Kita kasih 10 pixel. Oke, kurangin lagi sedikit, 8 pixel. Oke. Width-nya kita kasih 10 pixel, 20 pixel. Terlalu kecil, 100 pixel. Oke. 80 dah. Oke, pas. Border radius 10 pixel. Oke. Kemudian kita ganti bordernya menjadi mau warna yang seperti ini atau kita ganti warna. Kita ganti warna aja ya. Jadi ini. Kita ganti border. Tebalnya 2 pixel, saya coba dulu solid dan ini enggak terlalu kentara, berarti kita kasih 4 pixel di sini. Oke, kalau warna biru seperti itu bordernya jadi nggak terlalu kelihatan, jadi kita kasih warna putih.
sini kita ganti jadi warna putih, jadi lebih nggak kelihatan. Atau kita gunakan saja yang tadi, warna dari konten, dari box, media box. Warna ini kita pakai. Tetapi yang sedikit lebih lebih terang. Oke, kita kurangi lagi dikit, naikkan lagi ke atas. Oke, sudah pas. Di sini kita ganti jadi 3 pixel saja supaya tidak terlalu tebal. Oke. Kemudian di bagian sini ada sebuah animation. Ketika kita klik, ya akan otomatis merubah size dari input ini. Caranya gampang. Ini juga tricky, maka saya harus bilang ini adalah sebuah tutorial trick and tips, bukan tutorial untuk pemula ya. Kita tulis ini fokus. Fokus itu biasanya kalau dalam JavaScript on click, tetapi dalam CSS tidak ada istilah on click. Kalau kita lihat nggak ada on click kan, cuma ada fokus dan fungsinya sama. Di sini kita ubah size-nya, misalnya width-nya jadi sebelumnya berapa ya? Sebelumnya 250, kita ubah jadi 300 pixel. Ya, dia otomatis memperpanjang forumnya. Di sini kita kasih saja 220. 230 ya. Dan ini jangan 300, melainkan 270 pixel. Supaya nggak terlalu besar juga. Oke. Ini kita kurangi lagi dikit, jadi 210. 215. Oke, sudah pas. Kemudian lihat di sini animasinya kasar. Oleh sebab itu kita tambahkan CSS versi 3 atau CSS 3 bernama transition. Yang ini. Yang pertama untuk al itu berarti semua perubahan yang ada dalam CSS-nya ketika kita melakukan fokus. Fokus itu kita bisa sebut sebagai klik ketika cursor kita masuk ke dalam inputnya. Di sini kita tambahkan durasi 300 ms, kemudian easy itu untuk kelembutannya. Lihat, oke. Oke, ini sedikit lebih halus. Berarti dia kasih kurangi lagi jadi 250. Oke, berarti kita kasih lebih lama lagi jadi 400 ms. Oke, sudah lumayan. Di sini marginnya terlalu tinggi. Kita kasih 8 saja dulu. Oke. Oke, sesuaikan saja dengan selera masing-masing. Kemudian di sini bordernya kita belum tambahkan. Border kita kasih 2 pixel solid. Warna apa? Coba kita cari renovasi warna lain. Jangan seperti yang dicontoh. 4 pixel. Oke, dia kelihatan tapi warnanya tidak terlalu menyatu. Gunakan saja warna putih. Oke, hapus. Untuk background colornya kita kasih gelap dikit. Oke.
Di sini kita kasih 3 pixel saja. Atau di sini kita kasih RGBA. Ini supaya ada apanya? Opacity-nya kita kasih setengah. Oh, terbalik. Oke, kita cari warna yang ini tadi di sini. Opacity-nya kita kasih 8 saja. Oke. Lumayan. Oke, sudah lumayan. Kemudian tombol bottomnya sepertinya ini gampang kok, cuma diganti saja. Sini kita kasih container box, kemudian bottom. Ketika di hover itu artinya disentuh begini. Ketika mouse masuk ke dalam komponen atau ketika mouse menyentuh dari komponen yang kita maksud. Tentu saja komponen yang kita maksud di sini adalah bottom. Di sini kita ganti saja background, colornya jadi black nggak ini? Kita copy saja ini. Jadi ini ketika disentuh, oke, dia otomatis berubah. Dan warna tulisannya kita ganti color jadi white. Oke, lihat ini. Itu kita masuk, dia otomatis berubah. Ini karena enggak ada sedikit yang mengganggu di sini. Oke, tanda C-nya ini. Oke, dia sudah normal. Kemudian kita kasih transition supaya tidak kasar ketika dia berubah warna ini. Lihat ini dia langsung spontan langsung berubah warna. Kita kasih transition all dengan duration 300 ms easy. Oke, lihat dia sedikit halus. Easy in. Oke, sudah lumayan bagus. Oke, lihat. Oke. Kemudian kita tambahin terakhir di H1-nya di sini. Kita kasih letter spacing supaya ada sedikit luas jarak antar tulisannya. Lihat ini ketika saya tambah 10 dia akan jarang tulisannya. Saya ingin 3 pixel saja. Kemudian font weight-nya sekitar 400. Oh, jangan 400, kita kasih tebal 400. 600. Oke. Kemudian terakhir untuk kontainernya ketika kita sentuh. Di sini kita tambahkan hover, ketika dia sentuh kita kasih transform. Oke. Trans X-nya kita tambah jadi 3 pixel. Nah, ketika kita sentuh dia akan goyang. Kemudian kita lihat di sini kita tambahkan transition sehingga lebih halus juga. Hal 300 ms easy. Jangan 300, kasih 500 saja. Lihat ketika kita over webnya akan kacau karena dia akan memunculkan scrolling di bagian sini. Dia akan menambah tinggi dari browsernya. Untuk menghindari hal seperti ini kita kasih overflow hidden.
Oke, data terpengaruh di sini, tetapi di bagian rootnya. Oke. Oke. Kemudian di H1-nya kita kasih margin juga. Ini terlalu dempet. Margin bottom 10 pixel. Dia kacau di version mobile-nya. Berarti kita tambahkan height juga. Di bagian box-nya kita tambahkan 5% lagi, 4%. Oke. Dia sudah bagus. Jadi di tutorial ini dia belum responsif ya. Kita cuma buat forum login begini saja. Seperti ini versi yang pertama dan ini versi di video. Dan jika kalian ingin membuat efek yang kalian inginkan, kalian sudah tahu caranya karena kalian sudah menonton video ini. Dan mungkin itu saja dari video ini, dari pembuatan forum login ini, dan terima kasih telah menonton. Oke? Terima kasih.